Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Auliatu Zahra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 289225002, mata kuliah Pengantar Akuntansi 1, dan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati. Di video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis transaksi. Analisis transaksi menganalisis transaksi-transaksi akan memeriksa sebuah perusahaan pemrograman atau software. Selama bulan pertama operasinya, sebagian dari analisis ini akan memperluas persamaan akuntansi dasar. Hal ini juga membuat kita dapat mengilustrasikan dengan lebih baik pengaruh dari transaksi-transaksi pada ekuitas. Ingatlah kembali bahwa ekuitas terdiri dari dua bagian, yaitu modal saham-saham biasa dan saldo awal. Modal saham-saham biasa dipengaruhi saat perusahaan menerbitkan saham biasa baru dan menerima kas. Saldo laba dipengaruhi saat perusahaan memperoleh pendapatan, pengeluaran beban, atau membayar dividen. Selanjutnya yaitu ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi yaitu laporan yang menyajikan pendapatan dan beban yang menghasilkan laba neto atau rugi neto untuk waktu tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada laporan saldo laba. Laporan saldo laba yaitu laporan yang mengikhtisarkan perubahan dalam saldo laba untuk periode waktu tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yaitu laporan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Selanjutnya yang keempat yaitu ada laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu laporan yang mengikhtisarkan informasi tentang arus kas masuk atau penerimaan dan arus kas keluar, pembayaran, dan periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ada ikhtisar transaksi. Mengikhtisarkan transaksi pada software yang terjadi di bulan September untuk memperlihatkan pengaruh kumulatif pada persamaan akuntansi dasar. Ilustri tersebut juga memperlihatkan nomor transaksi dan pengaruh khusus dari setiap transaksi. Fakta-fakta yang disignifikan adalah 1. Setiap transaksi harus dianalisis dan berkenaan dengan pengaruhnya. A. 3 komponen dari persamaan akuntansi dasar. B. Jenis item tertentu dalam setiap komponen. Dan yang kedua yaitu ada 2 sisi dari persamaan yang harus selalu sama. Yang ketiga yaitu kolom modal saham-saham biasa dan saldo laba memperlihatkan penyebab dari setiap perubahan dalam klaim para pemegang saham atas aset. Selanjutnya yaitu ada jurnal. Jurnal yaitu perusahaan yang mulai mencatat sesuai dengan urutan kronologis atau urutan terjadinya transaksi. Perusahaan dapat menggunakan berbagai jenis jurnal, tetapi setiap perusahaan harus memiliki bentuk jurnal yang paling pokok, yaitu jurnal umum atau general journal. Umumnya jurnal memiliki kolom untuk tanggal, judul, akun, dan juga keterangan, referensi, dan 2 kolom jumlah transaksi. Selanjutnya ada contoh atau ilustrasi dari jurnal umum. Di sini ada tanggal, judul akun, dan keterangan. Setelah itu ada referensi, debit, dan juga kredit. Pada tanggal 1 September 2014, judul akun dan keterangannya di sini ada kas, modal saham-saham biasa, dan juga menerima kas dari penerbitan saham. Kasnya itu referensinya 5, debit dan kreditnya tidak ada. Selanjutnya untuk modal saham-saham biasa itu debitnya 15.000 dan untuk menerima kas dari penerbitan saham itu kreditnya adalah 15.000.
Selanjutnya ada peralatan. Peralatan itu debitnya 7.000, kas itu kreditnya 7.000, dan untuk pengeluaran kas atau untuk membeli peralatan itu tidak ada. Selanjutnya yang pentingnya untuk menggunakan judul akun yang spesifik dan benar dalam penjurnalan. Judul akun yang salah akan mengakibatkan kesalahan pada laporan keuangan. Namun terdapat beberapa fleksibilitas dalam memilih judul akun. Selanjutnya ada ayat jurnal sederhana dan majemuk. Ayat jurnal hanya terkait dengan 2 akun, yaitu 1 debit dan 1 kredit. Ayat jurnal seperti ini dianggap ayat jurnal sederhana atau simple entry. Namun, beberapa transaksi membutuhkan lebih dari 2 akun dari penjurnalan. Ayat jurnal yang memerlukan 3 atau lebih dari akun jurnal majemuk atau compound entry. Selanjutnya ada contoh atau ilustrasi dari ayat jurnal majemuk. Di sini sama seperti tadi, ada tanggal, judul akun, dan keterangan. Setelah itu ada referensi, debit, dan juga kredit. Pada 2014 bulan Juli, judul akun dan keterangannya yaitu ada peralatan, kas, utang usaha, membeli truk dengan tunai, dan sisanya dengan kredit. Peralatannya, debitnya itu 420.000, untuk kas, kreditnya 210.000, utang usaha, kreditnya 180.000, dan untuk membeli truk dengan tunai dan sisanya dengan kredit itu tidak ada. Selanjutnya ada bentuk standar akun. Bentuk akun teks sederhana yang digunakan dalam buku teks akuntansi sangat berguna untuk tujuan ilustrasi. Dalam praktik, bentuk akun yang digunakan dalam buku besar lebih terstruktur. Bentuk ini disebut bentuk akun 3 kolom atau 3 column form of account. Terdapat 3 kolom, yaitu ada uang, debit, kredit, dan juga saldo. Selanjutnya ada ilustrasi akun berbentuk 3 kolom. Di sini ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan juga saldo. Pada bulan Juni tahun 2014, tanggal 1 Juni itu keterangannya tidak ada, referensinya juga tidak ada, debitnya itu 25.000. Selanjutnya tanggal 2 Juni itu referensinya tidak ada, keterangannya pun juga tidak ada, kreditnya juga tidak ada, dan saldonya 25.000. Selanjutnya yang tanggal 3 Juni, keterangannya juga tidak ada, referensinya juga tidak ada, debitnya tidak ada, kreditnya 8.000, dan saldonya 17.000. Selanjutnya tanggal 9, keterangannya juga tidak ada, referensinya juga tidak ada, debitnya 4.200, dan kreditnya tidak ada, saldonya 21.200. Selanjutnya tanggal 17 Juni, referensinya tidak ada, debitnya 7.500, kreditnya 10.700, dan saldonya 28.700. Setelah itu ada tanggal 20 Juni, keterangannya tidak ada, referensinya tidak ada, debitnya tidak ada, kreditnya 250.000, saldonya 17.000. Selanjutnya tanggal 30 Juni, yaitu keterangannya juga tidak ada, referensinya juga tidak ada, debitnya juga tidak ada, kreditnya 7.300, dan saldonya 9.450. Selanjutnya ada buku besar. Dalam buku besar terdapat semua informasi mengenai perubahan di setiap saldo akun. Perubahan mungkin menggunakan berbagai jenis buku besar, tetapi setiap perusahaan memiliki buku
memiliki buku besar umum atau general ledger, memiliki akun-akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Buku besar memperlihatkan saldo untuk setiap akun dan perusahaan saldo pada akun tersebut. Contohnya akun kas yang menunjukkan jumlah kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban lancer. Akun piutang usaha menunjukkan jumlah yang akan diterima dari pelanggan. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Sekumpulan investor-investor pelajar di kampus membuka kampus di Laundromat Inns pada September 2014. Selama bulan pertama, operasi sering terjadi transaksi-transaksi berikut. Pada tanggal 1 September, pemegang saham uang tunai sebesar 200.000 dolar Hong Kong ke dalam bisnis dan mendapatkan saham biasa. Selanjutnya, pada tanggal 2 September, membayar tunai yaitu 10.000 dolar Hong Kong untuk sewa toko bulan September. Selanjutnya, tanggal 3 September, membeli mesin cuci dan pengeringan seharga 250.000 dolar Hong Kong, membayar tunai sebesar 100.000 dolar Hong Kong, dan untuk sisanya sebesar 150.000 dolar Hong Kong dikeluarkan wesel bayar berjangka 6 bulan. Selanjutnya di sini untuk jurnal umumnya, yaitu pada tahun 2014 tanggal 1 September ada judul akun dan keterangan referensi debit dan kredit. Pada tanggal 1 September yaitu ada judul akun dan keterangannya ada kas, modal saham-saham biasa atau investasi tunai para pemegang saham. Kasnya itu dengan referensi 101, debitnya 200.000. Selanjutnya modal saham-saham biasa, referensinya 311, kreditnya 200.000. Selanjutnya yang tanggal 2 September yaitu beban sewa. Beban sewa nomor referensinya 729, kasnya dengan nomor referensi 101. Untuk beban sewa debitnya 10.000 dan kas yaitu kreditnya 10.000. Setelah itu membayar sewa bulan September. Pada tanggal 3 September peralatan yaitu kode referensinya 157, debitnya 250.000. Selanjutnya kas kode referensinya 101, kreditnya 100.000. Wesel bayar kode referensinya 200, kreditnya 150.000. Membeli peralatan cuci secara tunai dan penerbitan wesel bayar berjangka 6 bulan atau 12%. Selanjutnya tanggal 4 yaitu asuransi dibayar di muka. Asuransi yang dibayar di muka itu kode referensinya 130, yaitu kasnya 101 dengan kode referensi yaitu kreditnya 12.000. Selanjutnya membayar polis asuransi. Selanjutnya yaitu tadi membayar polis asuransi 1 tahun. Tanggal 10 September beban iklannya yaitu kode referensinya 610 dan untuk debitnya 2.000. Selanjutnya utang usaha kode referensinya 201 dan untuk kreditnya 2.000. Selanjutnya menerima tagihan iklan dari Daily News. Tanggal 20 September dividen kode referensinya 332 dan kreditnya 7.000. Debitnya 7.000 dan untuk kreditnya tidak ada. Selanjutnya kas kode referensinya 101,
Dan untuk kreditnya 7.000. Selanjutnya mengumumkan dan membayar dividen tunai. Tanggal 30 September, kas kode referensinya 101, untuk debitnya 62.000, dan setelah itu ada pendapatan jasa dengan kode referensi 400, kreditnya 62.000. Pendapatan jasa itu menerima kas atas jasa yang diberikan. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance adalah kode akun yang saldonya pada suatu waktu. Biasanya perusahaan menyiapkan neraca saldo akhir periode akuntansi. Akun-akun disusun berdasarkan urutan mereka dalam buku besar. Saldo muncul di sisi kiri, sedangkan saldo kredit muncul di sisi kanan. Selanjutnya, kelemahan neraca saldo itu ada: neraca saldo tidak menjamin bebas kesalahan saat pencatatan. Berbagai kesalahan dapat terjadi walaupun total neraca saldo cocok. 1. Ada transaksi yang tidak dijurnal. Yang kedua, jurnal yang benar tidak dipindah bukukan. Yang ketiga, ayat jurnal dipindah bukukan 2 kali. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.